Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Herani. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu gerund dan relative pronoun. Yang pertama, gerund. Gerund adalah kata kerja atau verb yang diubah menjadi kata benda atau noun. Dalam penggunaannya, gerund diakhiri dengan ing pada akhir kata yang digunakan menjadi kata benda atau noun. Gerund digunakan dalam 7 macam. Yang pertama, becoming a subject, digunakan menjadi subjek. Contohnya dalam kalimat, reading Al-Quran makes our soul calm. Reading berasal dari kata read yang kemudian ditambah ing karena reading menjadi subjek. Yang kedua, becoming a object, menjadi objek. Contohnya dalam kalimat, I do not like hanging out. Hanging berasal dari kata hang yang ditambah ing karena hanging digunakan sebagai objek, sehingga hang harus ditambah dengan ing. Yang ketiga, becoming a component, menjadi pelengkap. Contohnya dalam kalimat, my favorite hobby is reading novel. Reading adalah pelengkap bagi is, sehingga kata yang awalnya read harus ditambahi akhiran ing, sehingga menjadi reading. Sehingga reading adalah gerund yang digunakan sebagai pelengkap. Yang keempat, setelah kata no, contohnya no parking, no swimming, no smoking. Dan yang kelima, after possessive adjective, setelah kata possessive. Possessive adjective adalah bentuk kepemilikan. Contohnya, my, punya saya, yours, punya kamu. Kemudian their, our, her, his, and its. Contohnya dalam kalimat, can you understand his feeling? His adalah bentuk kepemilikan, sehingga feel harus ditambah ing menjadi feeling. Yang keenam, after idiomatic expression, setelah ekspresi ungkapan. Contohnya, it is so much fun talking with some foreigners. It is so much fun adalah sebuah ekspresi ungkapan, sehingga talk harus ditambah dengan ing. Yang ketujuh, after preposition, setelah kata depan. Contohnya dalam kalimat, for making. For adalah kata depan, sehingga make harus ditambah dengan ing menjadi for making. Pembahasan yang kedua, relative pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat yang menerangkan kata benda, yaitu manusia atau selain manusia. Relative pronoun ada 7 macam. Yang pertama, who, digunakan untuk menunjuk orang sebagai subjek. Contohnya, dalam kalimat, the man who is standing near the door is my brother. The man adalah kata benda, yaitu manusia, sehingga kata ganti yang digunakan adalah who. Yang kedua, whom, digunakan untuk menunjuk orang sebagai objek. Contohnya dalam kalimat, I am the girl who talks to Mrs. Leah. The girl sebagai objek, yaitu kata yang menerangkan tentang manusia, sehingga kata ganti yang digunakan yaitu who. Yang ketiga, which, yaitu digunakan untuk menunjuk benda sebagai subjek atau objek. Contoh benda yang dijadikan subjek yaitu the blue car which is expensive is Mr. Hasan's car. The blue car adalah subjek yang berupa benda, sehingga kata ganti yang digunakan yaitu which. Contoh benda sebagai objek yaitu dalam kalimat, I have a motorcycle which has big tire. Motorcycle adalah benda sebagai objek. Yang keempat, that, digunakan untuk menunjuk orang atau benda
sebagai subjek atau objek. That juga bisa menggantikan who, whom, dan which. Yang kelima, whose. Digunakan untuk menunjukkan kepemilikan. Contohnya dalam kalimat, the girl whose car is red is Anita. Yang keenam, when. Digunakan dalam kata benda yang berhubungan dengan waktu. Contohnya dalam kalimat, I remember the day when we met. Yang ketujuh, where. Digunakan dalam kata yang menunjukkan spesifikasi. Contohnya dalam kalimat, near the house where my parents were born.